Hai kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Joko Santoso di kanal KM, Kawan Matematika. Tempat kita berkawan dengan konsep, dengan teori, dan dengan soal matematika. Berkawan dengan tiga hal ini akan memudahkan kita untuk menguasai matematika. Kawan kita kali ini adalah integral tentu yang akan kita pakai untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X. Misalkan kita dihadapkan masalah seperti di bawah ini, yaitu hitunglah luas daerah yang diarsir di bawah ini. Bagaimana caranya? Oh, mungkin kita bisa mengatakan, gampang dong. Ini kan berbentuk trapesium, berarti kita akan menggunakan luas trapesium. Baik, betul, bisa. Jadi nanti kita akan mencari panjang sisi sejajar yang pertama, yaitu ini A. Panjang sisi sejajar yang kedua, yaitu B. Dan ini adalah tingginya, yaitu 10. Baik, itu bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan luas trapesium. Tapi kalau kita dihadapkan masalah seperti di bawah ini, sama pertanyaannya, hitunglah luas daerah yang diarsir di bawah ini. Bagaimana caranya? Daerah yang diarsir ini tidak berbentuk trapesium, karena dibatasi oleh kurva lengkung. Ya, ada 3 garis lurus dan 1 kurva lengkung yang membatasi daerah yang diarsir. Maka kita tidak mungkin menggunakan luas trapesium. Atau masalah ini sama, yaitu hitunglah luas daerah yang diarsir di bawah ini. Kita tidak mungkin menggunakan rumus luas tembereng, karena ini bukan tembereng lingkaran. Ya, kita tidak mungkin menggunakan juga luas segitiga, karena tidak berbentuk segitiga. Ya, daerah ini dibatasi oleh 1 garis lurus dan 1 kurva lengkung. Jadi kita tidak mungkin menggunakan rumus luas bangun yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tembereng atau segitiga atau juring atau yang lain. Lalu bagaimana caranya? Nah, untuk masalah nomor 2 dan nomor 3 ini nanti akan kita selesaikan dengan menggunakan integral tentu. Pada video kali ini kita baru akan membahas 2 teorema atau 2 rumus untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan beberapa garis. Nah, untuk yang pertama ini, perhatikan daerah yang diarsir ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, lalu dibatasi oleh garis X sama dengan A. Ini adalah garis X sama dengan A, lalu dibatasi oleh garis X sama dengan B, dan dibatasi oleh sumbu X. Ya. Jadi ada 4 pembatas, kurva Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X. Ya. Dan perhatikan bahwa daerahnya atau daerah yang diarsir ini terletak di atas sumbu X dan di bawah kurva Y sama dengan Fx. Ya, terletak di atas sumbu X. Sebab nanti yang kedua terletak di bawah sumbu X. Nah, bagaimana rumusnya atau teoremanya untuk menghitung luas daerah yang seperti ini? Rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi L sama dengan integral AB Y dx. A-nya adalah batas bawah, B-nya adalah batas atas. Sekarang kondisi kedua,
pada kondisi kedua ini adalah daerah yang diarsir itu terletak di bawah sumbu X, ya. Daerah yang diarsir terletak di bawah sumbu X. Tetap sama bahwa ia dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, kemudian garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X. Nah, bagaimana teorema atau rumus untuk mencari luas daerah yang seperti ini? Ini rumusnya, yaitu bahwa luas daerah itu adalah sama dengan negatif integral AB Y dx, atau negatifnya bisa dihilangkan dengan mengubah batas atas dan batas bawahnya, ya, menjadi integral BA Y dx. Nah, itulah rumus luas daerah yang terletak di bawah sumbu X, dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X. Sekarang mari kita selesaikan masalah pertama ini, yaitu menghitung luas daerah yang diarsir seperti ini. Nah, tadi kita sudah bahas di depan bahwa untuk soal ini bisa diselesaikan dengan rumus luas trapesium. Tapi kita akan mengerjakan dengan dua cara. Cara pertama kita kerjakan dengan integral, cara kedua dengan rumus luas trapesium. Apakah hasilnya sama? Seharusnya sama, nanti kita akan buktikan. Nah, yang pertama kita akan selesaikan dengan cara integral dulu. Nah, untuk cara integral, langkah pertama adalah kita tentukan batas bawah dan batas atasnya dulu. Batas bawahnya ini yaitu A sama dengan 0. Ini adalah batas bawah integral. Dan ini adalah batas atas integral. Oke. Lalu kalau kita sudah tentukan batas bawah dan batas atas integralnya, kita tinggal menuliskan rumusnya dulu. L sama dengan integral AB Y dx, ya, sama dengan kita masukkan 0, 10, 2x tambah 5 dx. Lalu sama dengan, langsung kita integralkan. Integral 2x adalah 2 kali setengah x kuadrat ditambah 5x. 0, 10 sama dengan x kuadrat ditambah 5x. 0, 10 sama dengan, kita masukkan dulu 10-nya ke sini, berarti menjadi 10 kuadrat ditambah 5 kali 10 dikurangi 0 kuadrat ditambah 5 kali 0. Hasilnya adalah 10 kuadrat 100, 5 kali 10 50, jadi ini adalah 150 dikurangi 0 kuadrat 0 ditambah 5 kali 0 adalah 0, jadi sama dengan 150 satuan luas. Nah, inilah jawabannya. Nah, sekarang akan kita buktikan apakah dengan menggunakan rumus luas trapesium jawabannya sama. Nah, sekarang akan kita selesaikan dengan menggunakan rumus luas trapesium untuk soal pertama ini. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu panjang sisi sejajar. Ya, ini yang pertama ini ya. Ini adalah A, panjang sisi sejajar yang pertama. Ini adalah B.
berapakah mereka. Sedangkan ini adalah tingginya ini adalah 10 ya. Jadi langkah pertama adalah mencari A dan B dulu ya. A dan B kita cari. Nah, caranya gimana? Perhatikan A ini adalah tingginya Y ya. Jadi nilai Y dari fungsi Y sama dengan 2x plus 5 untuk x sama dengan 0. Sedangkan B ini adalah nilai Y untuk x sama dengan 10. Jadi kita langsung bisa menuliskan A itu sama dengan Y. Saya tuliskan di sini untuk x sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah 2 kali 0 ditambah 5 sama dengan 5 ya. Sedangkan B itu adalah nilai Y untuk x sama dengan 10. Jadi sama dengan 2 kali 10 ditambah 5. Ini sama dengan 25 ya. Ini langkah pertama, mencari A dan B. Nah, sekarang langkah kedua baru mencari luasnya. Jadi luas trapesium, luas daerah ini sama dengan luas trapesium ya, karena bentuknya adalah trapesium. Rumusnya adalah setengah kali jumlah dua sisi yang sejajar dikali T sama dengan setengah dikali A-nya adalah 5, B-nya adalah 25, dan T-nya adalah 10. Ini dicoret dengan ini. Lalu menjadi ini adalah 30 dikali 5 sama dengan 150 satuan luas. Nah, ternyata jawabannya sama, baik menggunakan integral tentu maupun menggunakan rumus luas trapesium. Untuk soal ini kita hanya menggunakan satu cara, yaitu cara integral. Langkah pertama kita tentukan batas bawah dan batas atas integralnya dulu. Kita lihat di sini, berarti ini adalah batas bawah A sama dengan 0 dan ini adalah batas atas B sama dengan 10. Berarti L sama dengan integral AB Y dx sama dengan 0 10 X tambah 1 kuadrat dx. Kita jabarkan dulu, integral 0 10 X kuadrat 2x tambah 1 dx sama dengan integral X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3 ditambah 2 kali setengah X kuadrat ditambah X 0 10 sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X 0 10 sama dengan 1/3 kali 10 pangkat 3 ditambah 10 kuadrat ditambah 10 dikurangi 1/3 kali 0 pangkat 3 ditambah 0 kuadrat ditambah 0 sama dengan 1000/3 ditambah 110 ini
kurangi 0. Jadi sama dengan 1000 per 3 ditambah 330 per 3 sama dengan 1330 per 3 satuan luas. Kalau mau dijadikan pecahan campuran juga boleh, silakan saja ya. Demikian. Sekarang kita selesaikan soal nomor 3. Pada soal nomor 3 kita hanya akan menggunakan satu cara saja, yaitu cara integral. Namun perhatikan di sini bahwa daerah yang diarsir itu adalah terletak di bawah sumbu X, sehingga kita nanti menggunakan teorema atau rumus yang kedua. Mari kita kerjakan. Langkah pertama, kita mencari batas bawah A dan batas atas B. Nah, perhatikan di sini A dan B ini merupakan absis titik potong kurva dengan sumbu X. Nah, jadi kita bisa mencari A dan B. Demikian caranya. Y sama dengan X kuadrat min 8X ditambah 15. Karena dipotongkan dengan sumbu X maka Y-nya 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 8X plus 15. Lalu kita selesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. 0 sama dengan, yaitu X min 3 kali X min 5. Dengan demikian X yang pertama itu sama dengan 3 dan X yang kedua itu sama dengan 5. Berarti A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 5. Nah, sekarang baru kita cari luasnya. Angka kedua, karena terletak di bawah sumbu X, maka rumus luasnya adalah menggunakan rumus yang kedua, yaitu negatif AB Y dx, atau kita ganti batas atas batas bawahnya supaya tidak negatif menjadi sama dengan integral BA Y dx. Kemudian kita masukkan integral 53 X kuadrat minus 8X ditambah 15 dx. Hasilnya 1/3 X pangkat 3 minus 8 kali setengah X kuadrat ditambah 15X 53 sama dengan 1/3 X pangkat 3 minus 4X kuadrat ditambah 15X 53. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Kita lanjutkan sekarang. Tadi sudah kita dapatkan bentuk seperti ini. Sekarang kita lanjutkan. Berarti L sama dengan, kita masukkan 3 di ini dulu untuk yang pertama. Jadi 1/3 kali 27 minus 4 kali 9 ditambah
15 kali 3 minus 1/3 kali 125 minus 4 kali 25 ditambah 15 kali 5. Nah, itu sama dengan 9 minus 36 ditambah 45 dikurangi 125/3 dikurangi 100 ditambah 75 sama dengan 9 kurangi 36 tambah 45 itu sama dengan 18, kemudian minus 125/3 minus 25, ya kan? Kemudian kita buka kurungnya ini, hati-hati di depan ada min, jadi sama dengan 18 minus 125/3, min kali min jadi plus 25 sama dengan 18 tambah 25 itu 43 dikurangi 125 dibagi 3 itu adalah 41 2/3 ya. Di 43 dikurangi 41 2/3, jawabannya adalah L sama dengan 1/3 satuan luas. Nah, inilah jawabannya. Saya telah membuat beberapa soal latihan yang kawan-kawan bisa kerjakan di rumah. Juga memberikan kunci jawaban di setiap soal. Lalu juga ada saran dan beberapa petunjuk di beberapa soal tertentu. Jika kawan-kawan ingin memberikan jawaban atau hasil pengerjaan setiap soal kepada saya, boleh dikirimkan lewat email kawanmatematika1801@gmail.com. Atau jika kawan-kawan memiliki pertanyaan kepada saya, silahkan juga dikirimkan lewat email ini. Pada soal 1 ini, saya pikir tidak ada masalah karena saya telah memberikan contohnya di depan. Soal kedua, saya pikir juga tidak ada masalah. Soal ketiga, juga nggak ada masalah karena ada contohnya di depan. Nah, pada soal keempat, saya memberikan petunjuk. Hitunglah luas daerah sebagai jumlah dari luas daerah, yaitu daerah di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Nah, maksudnya ini, jadi yang ini adalah daerah di atas sumbu X, kita misalkan L1, dan daerah di bawah sumbu X kita misalkan sebagai L2. Nanti kawan-kawan hitung masing-masing lalu dijumlahkan. Akan ketemu luas daerah yang ditanyakan. Soal kelima, saya juga memberikan petunjuk. Yang pertama, bentuklah segitiga siku-siku dengan menarik garis dari titik A vertikal ke bawah hingga sampai pada sumbu X. Maksudnya demikian. Jadi dari titik A kita buat garis vertikal ke bawah, putus-putus, tegak lurus. Misal kita beri nama B. Nah, di sini. Lalu terbentuk segitiga OAB, ya, terbentuk segitiga OAB. Lalu yang kedua, hitunglah luas daerah sebagai pengurangan dari luas daerah, yaitu luas daerah segitiga siku-siku dikurangi luas daerah di bawah kurva. Jadi luas daerah yang diarsir ini adalah luas segitiga OAB
dikurangi daerah yang putih ini, yaitu daerah di bawah kurva. Demikian. Kita sampai pada rangkuman. Ada dua hal yang perlu kita catat. Yang pertama adalah luas daerah di atas sumbu X dan di bawah kurva Y sama dengan Fx serta dibatasi oleh 4 pembatas ini adalah L sama dengan integral A B Y dx dengan catatan A lebih kecil daripada B. Dan yang kedua adalah luas daerah di bawah sumbu X dan di atas kurva Y sama dengan Fx serta dibatasi oleh 4 pembatas ini adalah L sama dengan negatif integral A B Y dx atau sama dengan integral B A Y dx dengan catatan A lebih kecil daripada B. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jika kawan-kawan ada pertanyaan kepada saya, boleh ditanyakan atau boleh diberikan lewat email kawanmatematika1801@gmail.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam